Sobat Aspirasi, kembali lagi di podcast Aspirasi. Kali ini bareng sama aku Dila Arini dan ditemani tamu spesial dari Universitas Kebanggaan kita, yaitu Putra Putri Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya nih. Nah, kali ini di sini kita bakal bahas ya seputar peran generasi muda dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya di Indonesia nih Sobat Pertanian. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya kenalan sama Putra Putri Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Boleh tahu dong Kak, namanya siapa nih? Dari saya dulu nih. Iya boleh, dari Putra dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Safi Amrul Hakiki, biasa dipanggilnya Safi, dan saya dari Fakultas Pertanian, program studi Agribisnis angkatan tahun 2024. Oke, jadi Kak Putra Safi ya. Betul sekali. Oke, mungkin sekarang putrinya nih. Oke, halo, salam kenal. Perkenalkan, saya Diah Ayu Maharani Putri, biasa dipanggil Dia, dan dari program studi Agribisnis tahun 2024 dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Wah, dari prodi yang sama ya berarti ya, Betul Putra sekali. dan Putri ini lah. Mungkin kita bisa langsung masuk nih ke pertanyaannya ya. Oke, jadi boleh tahu dong sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian, kira-kira kesibukan kalian ini tuh apa sih gitu? Apalagi sebagai Putra dan Putri Fakultas Pertanian. Baik, untuk kesibukan kami ya akhir-akhir ini, kalau dalam perkuliahan itu kita biasa disebutkan dengan turun lapang dan juga praktikum-praktikum kayak gitu Kak. Jadi di sana kita benar-benar bisa mengimplementasikan teori-teori yang kita dapatkan selama kita kuliah ke kehidupan yang nyata seperti itu. Mungkin Kak Safi? Betul sekali, dan untuk field trip sendiri itu kan dilakukan weekend nih Kak, jadi tidak menyita dari kegiatan akademik kita sendiri ketika hal itu perkuliahan wajib maupun tidak. Jadi kalau di field trip itu kita lebih mengenal lebih dalam terkait apa sih materi yang udah kita dapat waktu kita belajar berkuliah bersama dosen maupun bersama asisten praktikum itu. Jadi pengimplementasian itu lebih baik dan lebih benar-benar untuk terrealisasi dengan baik seperti itu. Berarti memang ini ya ada field trip ya namanya ya, Iya, di betul weekend sekali. gitu Iya. ya. Itu kalau nggak salah tuh ada salah satu temanku juga yang di Fakultas Pertanian juga turun langsung ya ke lapangan, Iya. jadi turun ke sawah gitu ya. Iya, Kalau boleh betul. tahu boleh seperti itu? Iya, Iya, Oke, betul sekali. kita langsung konfirmasi betul ya ternyata. Wah, nah kira-kira nih kalau boleh tahu juga nih, kenapa sih kalian ini dulu memilih jurusan agribisnis, tahu juga masuk ke Fakultas Pertanian nih? Kenapa? Apakah ada alasan-alasan tertentu, misal kayak, oh iya aku tertarik kak atau apa gitu? Oke, mulai dari aku dulu ya. Iya. Oke, jadi aku dulu itu waktu SMA itu Kak nih, aku itu melihat nih ada jurusan namanya tuh agribisnis. Aku kayak mikir tuh, wah keren gitu namanya agribisnis. Tadi aku nggak tahu nih sebenarnya itu fakultas apa. Oh iya. Nah, waktu aku cari di internet, tertujunya itu di Institut Pertanian Bogor. Oh. Nah itu maksudnya ke FEB. Jadi aku mikirnya, oh ternyata itu FEB. Terus waktu aku daftar di Universitas Brawijaya, itu ternyata maksudnya ke Fakultas Pertanian nih. Nah dari situ aku lagi riset nih terkait hal-hal tersebut, dan itu berkaitan dengan pemimpin kita yang sekarang, Bapak Prabowo. Nah Betul. dari Bapak Prabowo itu kan beliau mengedepankan sekali terkait ketahanan pangan. Jadi aku lebih terinspirasi dan merasa tidak salah jurusan di situ, karena memang yang aku cari di agribisnis itu juga ada di situ. Dan di agribisnis itu kita tidak hanya mempelajari terkait pertanian itu sendiri. Di agribisnis itu kita juga mempelajari terkait manajemen, 4 pilar manajemen itu kita juga mempelajari. Dari akuntansi juga kita mempelajari, karena dari agribisnis itu kita mengolah dari perusahaan hingga hulu ke hilirnya, tidak hanya kayak seperti kita pemasaran atau dan lain sebagainya. Mungkin dari Putri dia ada tambahan? Oke, jadi untuk alasan kenapa memilih agribisnis Iya, Fakultas boleh nih dari Pertanian, Putri dia. kurang lebih sama ya pada saat saya duduk di bangku kelas 11 SMA Kak. Jadi pada saat itu saya mulai riset nih terkait dengan sepertinya 5 sampai dengan 10 tahun ke depan itu Indonesia akan seperti apa sih, fokus dan tujuannya dari pembangunan di Indonesia itu apa. Dan saya melihat memang ke depan di tahun 2030 itu kan ada tujuan internasional Sustainable Development Goals, Betul. yang mana itu menjadi tujuan utama yang akan dicanangkan oleh pemerintah juga pada saat Betul ini. sekali. Terus juga ada cita-cita Indonesia 2045 itu juga tentang kemandirian pangan. Jadi saya rasa pada saat itu dengan kita memilih jurusan agribisnis yang di UB ini itu di bawah naungan Fakultas Pertanian, itu merupakan salah satu langkah yang tepat gitu Kak.
Iya, memang ya di tahun 2030 tuh kita sebagai salah satu negara SDGs gitu ya, sudah harus memenuhi standar ketahanan pangan ya teman-teman. Jadi itu ya alasannya Putra Selvi dan Putra dia ini memilih jurusan agribisnis di Fakultas Pertanian ya sobat aspirasi. Nah, kalau boleh tahu sendiri nih, menurut kalian nih, kalau misal disuruh menggambarkan mahasiswa Fakultas Pertanian dalam 3 kata, kira-kira apa nih? Saya bisa gambarkan teman-teman di Fakultas Pertanian itu benar-benar teman-teman yang inovatif, tangguh, dan juga peduli. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya lihat di lingkungan kecil saya saja di dalam kelas. Kenapa saya bilang inovatif? Karena teman-teman itu saya lihat banyak yang mengikuti perlombaan. Jadi mereka tidak hanya aktif dalam kelasnya saja, begitu. Mereka banyak mengikuti perlombaan, entah itu esai, KTI, atau sebagainya, yang mana mereka menyalurkan ide-ide inovatifnya seperti itu. Betul. Saat itu saya bilang tangguh. Kenapa tangguh? Karena menghadapi tantangan zaman sekarang ya, Kak, banyak sekali statement yang mengatakan bahwasanya kenapa sih harus memilih jurusan pertanian gitu. Betul Kenapa sekali. pertanian itu harus kuliah gitu kan? Iya. Masyarakat Selalu masyarakat. dan teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian itu masih tangguh untuk menghadapi hal-hal dan statement negatif tersebut itu. Dan yang ketiga itu adalah peduli ya. Kenapa demikian? Karena juga mengandung berkaitan dengan hal yang tadi terkait dengan tangguh. Kita peduli akan adanya regenerasi petani muda itu yang kurang. Jadi kita sebagai generasi muda di mahasiswa pertanian itu dia merasa peduli dengan adanya sektor pertanian di Indonesia gitu. Jadi dengan mereka itu masuk di Fakultas Pertanian itu merupakan salah satu bukti nyata mereka itu peduli terkait dengan negara dan juga tentunya tujuan-tujuan SDGs 2030 dan juga Indonesia Emas 2045. Betul sekali. Kalau dari Putra? Kalau dari saya sendiri ada satu kata yang sama, yaitu tangguh. Karena seperti yang kita ketahui, pertanian itu adalah sebuah jurusan yang bisa dibilang sulit, karena di situ kita benar-benar harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Karena semisal kalau kita menanam sebuah benih, terus benih itu tidak dirawat dari tanah maupun dari udaranya, itu sungguh susah sekali benih itu untuk tumbuh. Nah, dari situ saya bisa mengatakan bahwa mahasiswa pertanian itu tangguh karena mereka memang benar-benar harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan, dan itu sudah dituntut secara nyata dan secara saat ini sama Fakultas Pertanian itu sendiri. Terus yang kedua adalah terkait visioner. Kenapa visioner? Karena mahasiswa pertanian itu seperti yang saya ketahui itu banyak sekali mahasiswa pertanian yang mereka benar-benar ingin mengikuti perlombaan untuk mengedepankan ide-ide inovasi baru. Jadi di situ saya bilang visioner karena memang mahasiswa pertanian itu untuk saat ini adalah mereka yang benar-benar memiliki inovasi dan ide-ide baru untuk diimplementasikan di pertanian masa depan yang hingga mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan SDGs. Nah, terus yang ketiga adalah alam. Kenapa alam? Karena dari kita kuliah, field trip maupun bersama dosen itu kita benar-benar dibawa ke alam. Menyatu dengan alam Betul banget. sekali. Nyatu gitu ya, karena langsung gitu ya, implementasinya ke alam gitu. Betul sekali. Dari dosen juga mengajarkan kalau kita itu nggak boleh kotor, nggak boleh takut kotor maksudnya. Di situ kita bisa benar-benar merasakan bahwasanya bumi ini sebenarnya itu harus kita rawat, bukan kita manfaatkan gitu. Dari aku. Itu berarti 3 kata ya dari Putra Selvi dan juga Putri Dia. Nah, tadi kan Putri Dia juga udah menyinggung nih soal bagaimana bahwasanya mahasiswa pertanian itu orangnya tangguh karena melawan stigma masyarakat yang mengatakan bahwasanya kenapa sih harus kuliah di pertanian gitu. Apalagi kalau misal anggapannya generasi muda itu masih kuno gitu ya mungkin ya, juga masih kenapa gitu, padahal ada jurusan yang bergengsi lainnya gitu. Nah, menanggapi hal ini nih kira-kira gimana nih, apalagi juga kemarin sempat baca-baca ya di internet itu katanya juga ternyata dari 6 dari 100 generasi muda Indonesia ini tertarik ke jurusan pertanian. Kira-kira tanggapan kalian ini sebagai putra-putri gimana nih? Mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh. Sebenarnya nih sungguh sangat prihatin. Memang karena petani itu kan merupakan salah satu pekerjaan yang harus perlu regenerasi. Karena tanpa petani pun kita tidak bisa melanjutkan ketahanan pangan gitu. Masa kita harus impor terus dari Thailand terkait beras untuk kebutuhan pokok kita sendiri. Karena juga petani itu
merupakan sosok yang sungguh benar-benar sangat tangguh nih Putri, karena memang di situ dia dari merawat hingga benih, terus hingga dari tumbuh menjadi padi itu, sehingga diolah lagi menjadi beras itu, kita perlu apresiasi para petani juga. Setuju sekali. Nah, untuk tanggapanku, mungkin cobalah kalian ke Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kalian di situ nanti belajar bagaimana cara kita mengolah tanpa mencangkul, itu kita bisa di Fakultas Pertanian. Dan kita itu benar-benar pertanian itu sebenarnya tidak sekotor yang dibayangkan dan tidak seberat yang dibayangkan. Walaupun ketika kita di kuliah kita harus merasakan kesengsaraannya petani, tetapi kita benar-benar juga belajar terkait pertanian itu sebenarnya nggak sekotor itu dan nggak sekuno itu. Kita punya teknologi seperti IoT atau dan lain sebagainya itu yang dapat mengedepankan keberlanjutan pertanian dan juga mempermudahkan kita sebagai generasi milenial untuk menanam sebuah hal-hal tersebut. Jadi mungkin dari aku seperti kayak ubahlah stigma kalian terkait pertanian itu yang kotor atau pertanian itu yang cuma kuno. Pertanian itu sekarang ini sudah berlanjut dan sudah bertransformasi menjadi digitalisasi seperti itu sih. Mungkin ada tambahan dari Putri? Boleh banget. Terkait dengan menyikapi stigma bahwa pertanian itu masih kuno, kotor dan lain sebagainya. Sedangkan pada saat ini Indonesia itu banyak Gen Z-nya, Iya, nggak mau kotor gitu. Iya, maksudnya tuh Gen Z nggak mau kotor, tapi ketahanan pangan juga. Iya, ketahanan pangan di Indonesia ini juga lagi terancam gitu. Banget, kita harus perlu mempertahankan ketahanan pangan ini. Jadi gimana sih caranya? Seperti teman-teman lihat juga, saya rasa kenapa sih generasi muda itu masih merasa bahwasanya sektor pertanian ini kuno? Karena mereka tidak mengetahui langsung, mereka tidak mau tahu. Jadi memang benar apa yang dikatakan dengan Putra Safi, mungkin generasi muda bisa dapat memulai terlebih dahulu dengan mencari tahu. Apalagi sekarang saya lihat di TikTok sudah banyak sekali generasi muda yang itu memperkenalkan sektor pertanian. Jadi saya rasa pun kalau misalnya kita ditanya sebagai putra putri pertanian, kita bisa memanfaatkan teknologi sosial media untuk kami memperkenalkan sektor pertanian itu sendiri dengan kampanye digital, dengan bagaimana kita biasanya mengupload terkait dengan kegiatan kuliah kita seperti apa. Itu sedikit membuka mata dari teman-teman generasi muda bahwasanya pertanian itu tidak sekotor itu, dan bahwasanya di sektor pertanian itu memang dari hulu ke hilir ya. Kita nggak cuma belajar di hulu yang mungkin kalian sebut kotor dan lain sebagainya, tapi kita juga belajar terkait dengan bisnisnya, seperti kita juga dari backgroundnya adalah agribisnis dan lain sebagainya. Dan kalau misal teman-teman ragu nih, kalau misal kotor lah segala macam, kita juga memiliki teknologi pertanian dengan media hidroponik gitu. Kita bisa memanfaatkan tidak harus melalui tanah gitu teman-temannya. Kalau misal ada teman-teman yang nggak mau dia tanah kotor dan lain sebagainya, banyak sekali sekarang media tanam bisa menggunakan hidrogel dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Karena smart farming dan juga penggunaan IoT ini tuh makin gencar pada saat ini ya Putra, untuk mencapai tujuan dari Indonesia Emas 2045. Iya. Nah, bahas smart farming nih ya, dari Putra sampai sama Putri dia nih. Kira-kira kalian tertarik sama inovasi apa nih? Kira-kira yang menarik dari inovasi-inovasi digitalisasi pertanian ini, kira-kira kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk mengembangkan, kira-kira kalian mengembangkan dengan digitalisasi yang seperti apa? Saya sangat tertarik ya, salah satunya itu ada di Indonesia sudah berjalan teman-teman semuanya, itu di Parangtritis Yogyakarta. Petani-petani itu sudah menggunakan pompa digital. Pompa digital itu boleh diceritakan gimana pompa digital? Saya juga melihatnya tuh di TikTok pada saat itu teman-teman semuanya, benar sekali. Jadi para petani di situ bersama dengan generasi-generasi muda lainnya tuh saling merangkul seperti itu ya tentunya. Dan penggunaan pompa itu sudah tidak lagi kalau misal petani mau menyiram tanaman harus panas-panasan satu-satu, itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama juga ya. Betul. Dan juga panas kayak gitu. Dan dari adanya pemanfaatan IoT itu bisa menggunakan Google. Jadi menggunakan Google saja. Itu gimana? Kok bisa nyambung sama Google itu gimana? Nah, tentunya itu ada integrasi khusus ya, yang mana itu bisa menggabungkan antara IoT tersebut dengan Google. Saya lihat di situ Kak, para petani itu benar-benar cuma tinggal di gubuk, mereka cuma bilang, "Oke, Google, nyalakan pompa." Itu semuanya sudah teraliri air semuanya dengan sangat
merata gitu. Jadi saya rasa memang smart farming dan juga penggunaan IoT sekarang itu mulai dikembangkan, mungkin memang belum semerata itu. Jadi terkait dengan pemerataan itu perlu adanya generasi muda seperti kita, karena memang kalau misal kita akan mengenalkan terkait dengan smart farming kepada petani-petani, dan juga kita melihat petani kan masih banyak di usianya 30 ke atas ya Kak. Untuk adaptasi terhadap teknologi kurang lebih mereka masih susah gitu. Maka dari itu dibutuhkan peran kita sebagai generasi muda itu untuk memperkenalkan smart farming itu sendiri. Jadi memang membutuhkan peran generasi Benar. muda ya untuk memperkenalkan smart farming ya Benar. kepada generasi milenial mungkin ya, Benar. kalau biasanya kita sebut gitu ya, generasi milenial gitu. Nah kalau di Putra Safi sendiri kira-kira apa nih yang menarik perhatian Putra Safi nih? Oke, untuk itu fun fact nih Kak, yang perlu kita ketahui, dari udara pun kita bisa menanam. Oh gimana itu? Benar. Kalau dari udara ini jujur aku baru tahu nih Putra Safi. Ada namanya itu aeroponik. Jadi kita itu benar-benar memanfaatkan udara buat nutrisi dari tanaman tersebut, tetapi juga dengan bantuan air. Nah, aeroponik ini sepertinya itu agak susah untuk diterapkan karena memang itu harus perlu perlakuan khusus. Tapi ketika kita dapat mata kuliah namanya itu dasar budidaya tanaman, seperti yang disinggung sama Putri dia tadi di Parangtritis Yogyakarta itu, di lahan Jatimulyo yang di Soekarno Hatta nih Kak, yang di belakangnya Pizza Hut itu. Iya. Oh berarti di Malang ya ini ya? Iya betul. Oke. Nah itu kita memanfaatkan pompa juga. Memanfaatkan apa juga? Apa juga Iya. sama dengan Google tadi? Tapi kita memanfaatkannya itu lebih ke manual sih Kak, karena itu memang baru terrealisasi di angkatan kita. Gitu. Jadi Nah. masih manual ya. Untuk Iya. sekarang masih manual. Mungkin nextnya mau Iya. menggunakan IoT itu. Nah dari situ kita juga mengetahui. Jadi kita itu mempelajari terkait komoditas bawang merah, ubi sama jagung dan kentang. Nah di situ ada namanya pompa itu yang benar-benar memutar dan itu menyebarkan air. Jadi kita tidak perlu untuk menyiram satu-satu. Jadi kita menggunakan teknologi tersebut buat mempermudah kita dalam mengelola dari komoditas yang telah kita tanam tersebut. Jadi untuk resiko matinya tanaman itu kita bisa meminimalisir karena memang itu untuk saat ini pertanian itu sangat dipermudah, banyak sekali inovasi-inovasi yang dilahirkan dari peneliti-peneliti, dan juga saya sangat amazed karena di masa orientasi OSFAK itu, Iya. nah kemarin itu mendatangkan salah satu profesor dari Fakultas Pertanian yang menemukan beras tinggi protein Kak. Beras tinggi protein. Nah, itu Betul kira-kira tuh sekali. gimana? Kan biasanya beras itu kan tinggi karbohidrat, dan kalau nggak salah ya, ini mulai dibenarkan ya, tinggi gluten juga ya. Nah, ini Iya. tinggi protein. Nah ya, itu mungkin saya tidak mengetahui secara mendalam ya Kak, tapi kemarin itu sempat disebutkan bahwasanya beras ini tuh tinggi protein dan buat menunjang dari gizi masyarakat. Nah fun fact-nya lagi, profesor ini adalah profesor dari universitas luar yang berasal dari Fakultas Pertanian. Jadi Jadi- Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Iya, betul Alumninya sekali. gitu Iya. ya. Betul sekali. Dan sudah menjadi profesor di universitas luar. Nah, dari beras tinggi protein ini kan kita bisa melihat bahwasannya banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dilahirkan dari peneliti maupun dari kita agent of change sebagai mahasiswa itu dapat mendukung ketahanan pangan tersebut. Jadi untuk saat ini yang bisa kita lihat seperti tertarik ke apa, mungkin adalah smart farming dan penggunaan IoT tersebut, karena memang kita itu dipermudah gitu untuk menanam tanaman seperti itu. Berarti memang ya smart farming itu sekarang sudah mulai berkembang iya. ya, di khususnya di pertanian Benar. Indonesia nih ya. Nah kemarin juga aku sempat dengar ya di berita, juga kemarin baca-baca di berita, katanya juga di daerah Deli Serdang itu juga sudah ada yang namanya itu program kader berlele atau apa gitu ya. Nah itu tuh di sana juga dia tuh di situ pemuda mahasiswa Fakultas Pertanian itu juga mengembangkan pertanian menggunakan apa tadi? Smart farming ya, smart farming gitu ya. Dan itu memang didukung sama pemerintah gitu. Nah, menurut kalian nih ya, ini menurut kalian, apakah dalam mengimplementasikan smart farming di Indonesia itu perlu yang namanya otoritas dari pemerintah nih gitu? Atau mungkin enggak kok, kita bisa kok mengembangkan studi farming itu secara mandiri? Kira-kira gimana? Oke.
Iya, mulai dari mana dulu, terserah nih, bebas. Oke, terkait yang inovasi-inovasi yang sudah dijalankan di Deli Serdang ya Kak, itu adanya pelatihan bagi petani-petani muda, mahasiswa-mahasiswa pertanian, dan juga di situ tuh dibantu oleh government, dibantu oleh pemerintah seperti itu. Saya rasa kalau misal kita ditanya apakah kita bisa melakukan hal itu sendirian, tentunya tidak bisa ya teman-teman semuanya, karena kita tentunya membutuhkan mengenal terkait dengan hexahelix collaboration ya, yang mana di situ ada akademisi, ada pemerintah, ada media bisnis dan lain sebagainya. Jadi memang kalau misal kita menginginkan adanya smart farming dan juga smart farming itu tuh kedepannya akan diberlanjutkan, kita nggak bisa sendiri karena mau bagaimanapun petani itu tetap berada di bawah kepemimpinan pemerintah gitu. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi. Kita pun tidak bisa hanya dengan petani dan juga pemerintah, pasti ada akademisinya, ada medianya, ada bisnis dan lain sebagainya. Kalau menurut saya memang kita nggak bisa sendiri, jadi harus ada hexahelix collaboration itu sendiri. Iya, harus ada dukungan-dukungan lain ya, karena memang kita sendiri ini adalah mahasiswa sendiri itu ada sebuah organisasi untuk membuat pertanian yang harus didukung oleh dukungan-dukungan sosial lainnya gitu. Kita dari Putri Dia ya, kalau di Putra Sapi nih. Sempat disinggung nih terkait hexahelix collaboration. Jadi di hexahelix collaboration itu ada 6 pilar: akademis, komunitas atau masyarakat, bisnis, media, agent kita, dan government. Nah, kenapa di sini government adalah yang paling penting? Karena dari government itu kita bisa melahirkan regulasi-regulasi ataupun inspirasi-inspirasi yang dapat meningkatkan semangat nih dari para petani itu. Karena dari situ juga adanya lahirnya kayak seperti inovasi baru atau dari regulasi baru pun itu melahirkan petani-petani baru yang sehingga itu dapat meregenerasi petani lagi. Nah, jadi saya rasa itu peran pemerintah itu sangat penting karena ya seperti kita ketahui kita kan di negara demokrasi yang mengedepankan inspirasi-inspirasi dari masyarakat dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Nah, dari situ kita bisa melihat nih bahwasannya kalau pemerintah tidak berperan untuk keberlanjutan pertanian, mungkin pertanian itu akan hilang secara bergantinya industrialisasi. Dari situ juga kita bisa melihat nih kayak seperti petani itu harus kita subsidi pupuk atau harus kita beri benih-benih yang unggul sehingga itu dapat meningkatkan dari keberlanjutan pertanian tersebut. Mungkin dari aku pemerintah itu memang sangat penting, seperti penerapan regulasi itu diterapkan ke petani itu dapat menunjang keberlanjutan dan inovasi baru itu sangat penting. Nah, menurut kalian sendiri ya, peran pemerintah dalam mendukung implementasi studi farming itu sudah sejauh apa nih? Apakah menurut kalian ini masih miris nih di Indonesia, atau menurut kalian itu sudah cukup gitu? Kalau dari kalian kan selaku mahasiswa pertanian kan mungkin yang lebih paham ya. Kalau mungkin dari aku kan aku cuma bisa menanggapi secara luar aja gitu, kayak kayaknya mungkin masih kadang masih miris gitu ya sama keadaan pertanian di Indonesia, karena juga rasanya ketahanan pangan di Indonesia tuh masih belum tercapai sepenuhnya. Gitu. Nah, kalau menurut dari sisi pandang kalian itu gimana? Kalau menurut sisi pandang dari kami nih sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian, tentunya kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang keberlanjutan dari pertanian. Namun masih sangat miris dari kita bahwasanya penghasilan dari petani itu sangat kecil. Betul. Nah, penghasilan petani itu sangat kecil. Kenapa? Mungkin karena memang ada kayak seperti strata-strata yang dari produsen 1 ke produsen 2 terus jadi imbal produsen gitu ya. Iya, jadi nggak dari langsung tangan produsen pertama gitu kali ya. Nah, iya, dari situ mungkin menjadikan bahwasanya penghasilan petani itu sedikit dan yang pihak-pihak yang lainnya itu banyak, karena memang dari situ penghasilan asli petani itu cuma segitu. Dan dari situ mungkin pemerintah itu menerapkan subsidi pupuk, subsidi benih-benih unggul atau menetapkan harga tetap itu saya rasa cukup harus diapresiasi ya, karena dari situ tidak ada anjloknya harga yang dapat menimpangkan ekonomi dari petani itu. Mungkin ada tambahan dari itu tadi kan jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi ya. Betul. Kalau misalnya kita melihat dari generasi muda saat ini, jujur saya cukup berterima kasih juga kepada pemerintah pada saat ini, karena saya rasa beberapa waktu terakhir itu banyak
sekali program-program pemerintah yang merangkul para generasi muda. Contohnya ada petani milenial dan juga brigade pangan. Oh, apa itu bedanya kalau boleh tahu? Apa itu brigade pangan? Jadi Brigade Pangan dan juga Petani Milenial ini merupakan program dari pemerintah dan juga presiden kita pada saat ini, Kak, yang mana ini berisi oleh petani-petani muda berusia 17 sampai dengan 30 tahun, yang mana nanti generasi-generasi muda ini yang dia tergabung dalam Brigade Pangan dan juga Petani Milenial itu akan diberikan pemerintah terkait dengan pelatihannya seperti apa, terus bagaimana mengolah lahan, mengolah hasil pertanian dan lain sebagainya. Jadi saya rasa dengan adanya program ini benar-benar mulai membantu antusiasme dari generasi muda itu mulai tergugah gitu. Karena pemerintah mulai sedikit-sedikit memberi jaminan, oh seperti ini loh, Indonesia mulai aware terkait dengan petani milenial dan juga brigade pangan. Oh, berarti dari pemerintah sendiri itu juga sudah memfasilitasi sudah mulai inovasi-inovasi generasi muda. Gitu. Ya seperti kita tahu kan, Bapak Prabowo itu adalah mantan dari jenderal militer kan. Iya. Nah, kemarin itu saya sempat ngobrol bersama polisi bahwasanya mereka itu mencari mahasiswa pertanian malahan untuk menjadi sebuah polisi, karena di polisi dan di TNI juga mereka harus belajar terkait bagaimana cara menanam dan keberlanjutan ketahanan pangan itu, karena dari Bapak Presiden Prabowo kita juga terus menekankan terkait swasembada pangan itu. Jadi tidak hanya kita sebagai masyarakat biasa, namun abdi negara itu juga berkesempatan untuk mendukung ketahanan pangan tersebut. Jadi memang diharapkannya itu seluruh masyarakat, seluruh jaringan di Indonesia ini terlibat ya dalam mempertahankan swasembada di Indonesia gitu ya. Nah, menurut teman-teman sendiri juga nih, kan ada ya kutipan waktu yang bilang ini, menanamlah maka engkau akan menyelamatkan kehidupan. Nah, kalau dikaitkan dengan peran generasi muda, apalagi kan kita bahasanya tentang generasi muda ya gitu. Nah, kira-kira apa sih kalian melihat memaknai kalimat itu tuh seperti apa? Apakah yang namanya menanam itu menanam cuma menanam ya udah menanam tanaman aja, atau menanam juga menanam inovasi kepada generasi muda, menanam semangat ketahanan pangan ya di Indonesia. Nah, kira-kira dari sudut pandang kalian ini seperti apa? Oke. Jadi benar sekali seperti yang sudah disinggung kakaknya tadi ya. Kita tuh nggak cuma menanam saja, tetapi kita sebagai generasi muda juga bisa menanam inovasi itu tadi. Kita nggak perlu jauh-jauh. Ini mungkin kalau misal teman-teman generasi muda mungkin belum memiliki minat yang tinggi, atau kalau misal terjun langsung di lapangan itu belum mau lah, masih dengan statement-statement sebelumnya. Teman-teman bisa memulai menanam inovasi melalui ide dan juga karya. Mungkin teman-teman yang hobi menulis atau lain sebagainya itu bisa menyantumkannya itu dalam sebuah karya. Karena itu pun juga difasilitasi ya oleh negara. Betul, adanya PKM, adanya PPK Ormawa, itu benar-benar bisa menjadikan apa yang kalian tuliskan itu tidak hanya sekedar ide aja gitu. Apalagi kalau misal kalian benar-benar menulis inovasi itu benar-benar lolos dan juga didanai oleh pemerintah, kalian benar-benar bisa melaksanakan apa yang sudah kalian tulis itu tersebut. Jadi menanam itu nggak cuma kalian hanya menanam padi langsung di sawah atau lain sebagainya, tidak, tapi menanam inovasi, menanam harapan, dan sedikit ini ya, misal rasa peduli kalian saja terkait dengan pertanian di Indonesia. Misal kalian mulai menyadari, mulai mungkin scroll TikTok, lagi asik scroll TikTok, terus ada satu video lewat terkait dengan pertanian gitu, terus kalian mulai mendalami, itu juga salah satu contoh menanam, mulai ada benih-benih rasa peduli terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia. Sederhana hal tersebut itu kalian bisa mewujudkan tujuan dari Indonesia Emas 2045 dan juga tercapainya SDGs 2030. Kalau dari Putra Safi ada tambahan? Ada tambahan sedikit menanggapi scroll TikTok nih. Oh iya, boleh apa itu? Aku dapat mengatakan bahwasanya memberi inspirasi ke aksi itu menyebar semangat membangun generasi muda. Jadi dari situ kita ibaratnya jika memposting satu video yang memberikan inspirasi atau inovasi atau ide-ide baru demi keberlanjutan lingkungan pertanian maupun mendukung SDGs 2045 di Indonesia Emas 2045 itu adalah menanam satu video itu dapat meningkatkan aksi dari kita, masyarakat maupun dari orang-orang di sekitar kita, itu dapat menyebarkan semangat dari generasi-generasi kita, bahkan dari generasi Z maupun dari generasi Alpha. Itu adalah sebuah menanam benih yang meningkatkan inspirasi dari inovasi ide-ide baru seperti itu. Iya, karena kita melakukan
pendekatannya yang Gen Z gitu Iya, ya. yang ala-ala Gen Z Iya. gitu. Karena Kalau nggak FYP di TikTok, Iya. betul banget, aku setuju kalau sama statement satu ini, karena emang Gen Z itu sekarang benar-benar dipengaruhi sama digitalisasi ya, gitu. Jadi apa-apa sekarang ya udah lihatnya di handphone gitu. Nah mungkin nih ya satu kata terakhir nih, mungkin untuk ada satu pesan atau satu motivasi nih buat generasi muda nih, apalagi buat sobat aspirasi, mungkin bisa nih dari Putri Dia dulu mungkin. Mulai bingung nih dan mulai cari tahu informasi terkait dengan pertanian-pertanian di Indonesia, kalian bisa kunjungi aja YouTube dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, ada juga Instagram dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan juga dari paguyuban kami sendiri, Paguyuban Putra-Putri Pertanian Universitas Brawijaya, serta teman-teman lain dari Putra-Putri Pertanian Universitas Brawijaya. Kita sangat aktif untuk memberitahu bagaimana sih sebenarnya keseharian kita kuliah. Kita juga memberitahu ya kepada teman-teman semuanya terkait dengan keseruan kami, entah itu pas waktu kita di kelas, terus di lahan itu seperti apa. Karena di lahan pun itu ada seru-serunya, walaupun panas, tapi kadang kita nggak ngerasa panas karena ada AC-nya. Betul. Karena turun ke alam itu emang seru ya. Banget. Karena alam tuh nggak cuma kita petualangan, tapi alam tuh juga memberikan suatu pendidikan seperti itu. Kita belajar dari alam dan kembali ke alam. Betul banget. Oke, mungkin dari Putri Safi? Mungkin dari saya sendiri bisa dicek terkait IG-nya dari Fakultas Pertanian. Di IG Fakultas Pertanian juga menyebarkan dari inspirasi dari mahasiswa pertanian sendiri, dan juga terkait riset-riset dari dosen dan peneliti-peneliti di Fakultas Pertanian itu juga diposting di situ. Terus selain itu, seperti yang dibilang Putri Dia, di Paguyuban Putra-Putri Pertanian juga kami sangat-sangat aktif, tidak dari sektor pertanian saja, tapi di universitas maupun di nasional, di kabupaten dan sebagainya, itu kami Putra-Putri Pertanian juga masih sangat aktif. Jadi bisa dicek terkait IG tersebut, serta jika kalian ingin mengetahui riset dan inovasi terkait riset-riset mahasiswa pertanian itu, bisa dicek terkait IG-nya Prisma maupun IG dari BEM, Kementerian Rinaya, dari BEM itu sendiri. Karena di situ kami juga mengedepankan bahwasannya riset-riset dari mahasiswa pertanian itu tidak hanya itu saja, tapi banyak sekali kayak apa ya namanya itu, ide-ide baru yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, itu kami juga sangat mendukung di situ. Jadi bisa dicek kalau misal kepo dari riset-riset dari mahasiswa pertanian. Itu boleh. Dari Fakultas Pertanian itu juga ada. Jadi teman-teman apabila ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan Fakultas Pertanian itu seperti apa, bisa kunjungi www.fpub.ac.id. Di dalamnya nanti bakal ada sejarah dari fakultasnya seperti apa, terus apa saja yang dibahas, jurusan. Kan kita ada 3 jurusan ya Kak. Iya. Dari 3 jurusan ini tuh dia fokus dan concernnya itu apa dan lain sebagainya. Terus kita juga memiliki beberapa jurnal terbitan dari FP itu, teman-teman juga bisa lihat langsung melalui websitenya gitu. Nah gitu ya, nanti kalau sobat aspirasi ini mau ngepoin ya seputar Fakultas Pertanian, bisa nanti ya langsung mampir ke media sosial yang tadi udah disebutin sama Putra-Putri Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Jadi ya sobat aspirasi, memang ya generasi muda ini ternyata berperan penting ya dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Jadi kita sama generasi muda harus aware ya terhadap situasi pertanian di Indonesia nih sobat aspirasi, khususnya juga untuk mencapai SDGs di tahun 2030 dan Indonesia Emas di tahun 2045 gitu ya. Lah mungkin itu ya sobat aspirasi untuk podcast kita kali ini ya, sangat bermanfaat ya, dan semoga menambah ilmu sobat aspirasi, dan jumpa lagi ya sobat aspirasi di next episode. See you.